Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman. Kali ini saya akan memberikan materi tentang pembelajaran keterampilan berbahasa lisan. Bagaimana sih berbahasa lisan dengan baik dan benar? Yang pertama, materi apa itu berbicara dalam berbahasa lisan? Berbicara merupakan proses penyampaian pesan dengan menggunakan bahasa lisan. Dengan berbicara, seseorang menyampaikan informasi melalui perkataan kepada kita. Keterampilan berbicara menunjang keterampilan bahasa lainnya. Pembicara yang baik mampu memberikan contoh agar dapat ditiru oleh penyimak yang baik. Pembicara yang baik mampu memudahkan penyimak untuk menangkap pembicaraan yang disampaikan. Kehidupan manusia setiap hari dihadapkan dalam berbagai kegiatan yang menuntut keterampilan berbicara. Di sini juga saya menampilkan contohnya, yaitu dalam lingkungan keluarga, dialog selalu terjadi antara ayah dan ibu, orang tua dan anak, dan di antara anak-anak itu sendiri. Yang kedua, di sini adanya proses pembicara. Kegiatan berbicara dilakukan untuk mengadakan hubungan sosial dan untuk melaksanakan suatu layanan, yang termasuk golongan yang pertama, misalnya percakapan dalam suatu pesta, sedangkan yang termasuk kelompok kedua, misalnya mengikuti wawancara untuk memperoleh pekerjaan dan memesan makanan. Berikut ini proses pembelajaran berbicara dengan berbagai jenis kegiatan, yaitu di sini ada percakapan, yang pertama, yang kedua berbicara estetik atau mendongeng, dan yang ketiga berbicara untuk menyampaikan informasi. Bentuk kegiatan yang masuk jenis kegiatan ini merupakan melaporkan secara lisan. Untuk yang kedua, yaitu hubungan antara keterampilan berbahasa lisan atau berbicara dengan keterampilan berbahasa lainnya. Lanjut, aspek hubungan berbicara. Yang pertama, hubungan berbicara dengan menyimak. Yang kedua, hubungan berbicara dengan membaca. Dan yang ketiga, hubungan berbicara dengan menulis. Saat di sini adanya aspek hubungan dengan berbicara, ada sifat, yaitu sifat bersifat produktif, ekspresif melalui sarana berbahasa lisan dan berfungsi sebagai penyebar informasi. Yang ketiga, yaitu apa upaya meningkatkan keterampilan berbahasa lisan atau yang disebut berbicara. Menurut Ellis lewat Numan 1991 mengemukakan adanya 3 cara untuk mengembangkan secara vertikal dalam meningkatkan kemampuan berbicara. Yang pertama yaitu menirukan pembicara orang lain, yang kedua mengembangkan bentuk-bentuk ujaran yang telah dikuasai, dan yang terakhir yang ketiga mendekatkan 2 bentuk ujaran. Di sini juga ada 3 strategi pembelajaran yang digunakan dalam upaya meningkatkan keterampilan berbahasa lisan atau yang disebut dengan berbicara. Yang pertama, strategi meningkatkan kemampuan berbicara dan berpikir. Dan yang kedua, berpartisipasi dalam diskusi. Yang terakhir yang ketiga, strategi pembelajaran berbahasa lisan dan penerapannya melalui kegiatan berbicara, dramatisasi kreatif. Nah, di sini juga ada pengajaran keterampilan berbahasa lisan atau yang disebut dengan berbicara harus mempunyai tujuan yang jelas diketahui oleh guru dan siswa. Menantang atau merangsang siswa untuk belajar, mengembangkan kreativitas siswa yang secara individual ataupun kelompok, dan memudahkan siswa memahami materi pembelajaran berbahasa lisan atau yang disebut dengan berbicara. Selanjutnya yaitu latihan menjawab pertanyaan secara lisan berdasarkan bahan. Yang pertama, siapa yang berbicara? Yang kedua, apa yang dibicarakan? Yang ketiga, mengapa hal itu dibicarakan? Dan yang keempat, di mana hal itu dibicarakan? Yang terakhir, yang kelima, bila hal itu dibicarakan. Di sini juga ada kendala dalam upaya meningkatkan keterampilan berbahasa lisan atau yang disebut dengan berbicara. Adanya pandangan guru bahwa berbicara bahasa Indonesia dalam keseharian di sekolah itu tidak lazim. Hal ini tercermin ketika dalam pergaulan sehari-hari mereka enggan berbicara bahasa Indonesia, bahkan dengan
tugasnya berbicara seenaknya saja. Tidak adanya program berbahasa Indonesia dari lembaga pendidikan. Untuk sementara ini, pada setiap lembaga pendidikan belum ada yang mempunyai inisiatif yang berlaku. Dan belum adanya penilaian bagi siswa yang berbicara bahasa Indonesia. Keadaan yang demikian menimbulkan sikap apatis pada diri siswa, karena merasa tidak ada gunanya baik yang berbicara bahasa Indonesia maupun yang tidak berbicara bahasa Indonesia. Nah, yang terakhir yaitu keterampilan berbahasa lisan yang baik untuk dikuasai. Di sini ada 4. Yang pertama, menyimak atau mendengarkan. Dan yang kedua, berbicara. Yang ketiga, membaca. Dan yang terakhir, menulis. Di sini juga ada penjelasannya. Yang menyimak itu keterampilan berbahasa untuk dapat memusatkan perhatian dan mencerna informasi-informasi yang ada. Yang kedua, berbicara, mengungkapkan ide atau gagasan yang ada pada diri kita dan hanya disampaikan. Yang ketiga, membaca, keterampilan dalam memahami dan dapat membantu kita mengembangkan seluruh bagian-bagian bahasa. Yang terakhir, yaitu menulis, keterampilan berbahasa yang mudah dikuasai, tulisan yang mudah dicerna, yang mempunyai kalimat sederhana, efektif, dan efisien. Video materi pembelajaran ini semoga bermanfaat ya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.